Apa yang terjadi ketika diri Anda diliputi atau dihinggapi rasa ketakutan yang sangat luar biasa? Ternyata ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar di manusia. Karena kenapa? Karena hal itu adalah untuk sebagai remnya kita dalam bertindak, dalam berpikir, dalam merasa dan sebagainya. Nah, ternyata ketakutan itu ada dua jenis, yaitu ketakutan yang biasa dan ketakutan yang tidak wajar. Ketakutan yang biasa itu ditimbulkan akibat suatu situasi kondisi, satu peristiwa yang sedang Anda alami, ya, lalu membuat diri Anda takut. Dan biasanya ketakutan yang paling wajar adalah ketakutan terhadap hal sesuatu yang baru. Ketika Anda mendapatkan sesuatu hal yang baru, itu menjadi ketakutan, walaupun itu bukan masalah sebenarnya. Tetapi karena memang Anda tidak tahu prosesnya, tidak tahu cara untuk menyelesaikannya, tidak tahu perjalanannya, tidak tahu hasilnya ini mau kemana. Sehingga apa? Sehingga terjadilah ketakutan. Nah, ketakutan yang kedua adalah ketakutan yang tidak wajar. Sehingga ketika ketakutan ini tinggi menjadi satu keanehan, atau yang biasa disebut dengan fobia. Ada yang fobia dengan ruangan tertutup, ada yang fobia dengan nasi, ada yang fobia dengan orang, ada yang fobia dengan situasi kondisi tertentu dan sebagainya. Nah, ternyata setelah ditelisik bahwa ketakutan ini memiliki pola, memiliki trauma. Jadi setiap orang itu mustahil untuk baik-baik saja. Pasti dia memiliki satu trauma. Ya, trauma itu adalah satu peristiwa di masa lalu yang sangat negatif, yang sangat besar, yang sangat mencengangkan sehingga merubah kehidupan Anda. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ternyata pikiran bawah sadarnya Anda itu ngerekam pola-polanya, ngerekam peristiwanya, ngerekam orang-orangnya, ngerekam tempatnya, ngerekam suasananya seperti apa. Sehingga ketika Anda mengalami hal yang sama atau mirip, tiba-tiba menjadi takut. Sama seperti ketika Anda naik kendaraan lalu jatuh di sebuah tikungan, lalu Anda melewati tikungan tersebut untuk yang kedua, ketiga kalinya akan ada rasa, wah dulu gue pernah jatuh nih di sini. Ya, atau Anda melewati tikungan yang sangat mirip dengan tempat Anda jatuh. Lalu otak Anda akan merespon, pikiran Anda akan merespon, hati-hati, pelan-pelan. Dulu pernah jatuh di sini. Dan ketakutan itulah yang akan muncul. Lalu gimana cara untuk mengatasi ketakutan tersebut? Ketakutan tersebut itu diatasi dengan cara harus merilis. Kenapa harus merilis? Harus melepas. Kalau tidak merilis, kalau tidak melepas, maka yang terjadi adalah dia akan masuk ke dalam. Dan masuk ke dalam menjadi gangguan psikologis biasanya. Ada yang depresi, ada yang frustasi, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang emosional, ada yang bingung dan sebagainya. Sehingga ketika psikologis Anda terganggu, fisik Anda juga terganggu. Itulah kenapa orang yang sangat ketakutan luar biasa, biasanya psikologisnya terganggu, fisiknya juga akan terganggu. Apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama, tentunya ketika Anda memiliki keyakinan yang luar biasa, berdoalah kepada Tuhan. Itulah salah satunya cara untuk menguatkan batin Anda, untuk menguatkan mental Anda agar tetap berada di jalur yang tepat. Yang kedua adalah Anda mengkonsultasikan atau mengkomunikasikan kepada orang-orang yang tepat. Orang-orang yang sudah mengalami hal tersebut, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang memiliki hal-hal tertentu, atau orang-orang yang memiliki ilmu untuk mengatasi ketakutan tersebut. Bisa orang yang lebih senior dari Anda, bisa orang yang sudah berusia, bisa orang-orang terapis, konsultan, atau bahkan orang-orang dekat yang pernah mengalami situasi kondisi yang mirip dengan Anda. Ya. Yang ketiga adalah Anda benar-benar harus menjalani. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya Anda harus menjalani. Ketika Anda menjalani, proses ketakutan itu semakin lama semakin terkikis. Ketika semakin lama semakin terkikis, maka saat Anda melewati, maka
lalu Anda merasa, oh cuman gini doang ya. Dan hikmahnya adalah Tuhan tidak pernah memberikan satu cobaan, Tuhan tidak pernah memberikan satu masalah, Tuhan tidak memberikan satu hal di luar kemampuannya orang tersebut. Artinya di sini Anda harus menyadari bahwa ketika Anda mendapatkan hal tersebut, Anda mampu. Anda mampu, Anda kuat, Anda bisa untuk melewati itu semua. Walaupun seringkali kita berpikir, kok begini amat ya? Kok susah banget ya? Kok nggak ada yang nolong ya? Dan sebagainya. Kalaupun Anda merasa dalam kesendirian, Anda harus segera keluar dari zona itu. Karena kenapa? Karena kesendirian Anda dalam mengambil keputusan, dalam bergerak, dalam melakukan sesuatu, dalam berpikir, Anda akan salah. Hal itu karena hanya berdasarkan persepsinya Anda, berdasarkan kapasitas, kemampuan, pengalaman Anda, berpikir Anda. Padahal ketika Anda ngobrol dengan orang yang sudah berpengalaman, caranya gini-gini doang kok. Oh, harus dijalaninnya ketemu ini si anu. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu akan lebih mudah. Dan tentunya dalam perjalanan Anda juga harus berani untuk berkorban. Berkorban apa? Berkorban untuk mendapatkan penyelesaian itu. Berkorban waktu ketemu dengan seseorang, berkorban tenaga, pikiran, atau bahkan uang. Wah, kayaknya gue harus mengikuti satu seminar ini nih, gue harus mengikuti ilmu ini nih, gue harus beli bukunya karena di situ jawabannya dan sebagainya. Ya, ketakutan itu sangat wajar kok. Dan saat Anda diliputi ketakutan itu, coba tanyakan di dalam diri Anda, sebenarnya apa sih yang aku takutkan? Aku takutkan terhadap prosesnya. Apakah aku takut terhadap hasilnya? Apakah aku takut bahwa aku tidak mampu menjalani? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus Anda kembangkan, harus Anda cari, harus Anda selesaikan. Ketika hal itu bisa Anda lakukan, maka 50% ketakutan Anda akan sirna. Wajar nggak sih ketakutan itu ada? Wajar, karena sifat dari pikiran bawah sadar adalah melindungi masternya, melindungi tuannya. Kalau Anda pernah dijahatin dengan orang-orang yang, mohon maaf, keriting misalnya, ya tentunya nanti Anda ketemu orang keriting lagi, Anda merasa kayak, wah, gue harus hati-hati nih, orangnya begini. Padahal orang yang berbeda. Itu karena pikiran bawah sadar itu memprogram diri Anda. Hati-hati lo dulu pernah ditipu dengan orang yang kayak gini. Ini ketemu lagi orang yang mirip kayak gini, hati-hati, dan sebagainya. Jadi semoga hal ini menjadi pencerahan bagi Anda semua dan bisa mengatasi ketakutan itu. Dan saya terus mendoakan Anda bisa menyelesaikan apapun itu, masalah yang ada, dengan lancar, dengan mudah, dengan dukungan orang-orang tertentu, dan tentunya ada keajaiban-keajaiban di dalam hidup Anda. Oke? Salam gila dari saya.